Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Angga Dwi Studio teman ya. Oke teman, kali ini kita akan lanjutkan terkait framework PHP kode igniter 4 ya. Jadi kemarin kita telah berhasil nyeting-nyeting awal ya terkait kode igniter 4 terkait database sama mengetahui alur kerja untuk menggunakan kode ini. Oke, untuk hari ini, pada video kali ini, kita akan langsung praktek untuk membuat CRUD ya. Jadi CRUD itu singkatan dari C-nya itu create, R-nya itu read. Jadi create itu menambah data baru, read itu jadi menampilkan ya. Terus update itu ya untuk kita mengubah data, delete. Nah, untuk delete kita untuk menghapus data. Oke teman, pastikan semuanya sudah jalan semua. Lebih admin jalan, printer jalan. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita buka project C4 kita ya teman ya, yang telah kita buat pada episode sebelumnya. Oke, sekarang tugas kita yaitu karena kita ingin mengkoneksikan data kita dengan database, jadi kita harus membuat sebuah model ya. Karena model tujuannya untuk koneksi kita ke database kita. Jadi model itu bentuknya menjadi sebuah tabel ya. Jadi nanti tabel-tabel yang ada di database kita itu terkoneksi dengan sebuah model. Oke, yang pertama kita membuat model terlebih dahulu. Nah, untuk membuat model kita menggunakan ini ya, perintah PHP spark make model ya. Nah, terus kita tulis nama modelnya. Ini contohnya karena tabel kita kemarin, database kita kemarin warung ya. Kita sekarang buat tabel baru, model baru ya untuk tabel makanan misalnya. Makanan model. Namanya diakhiri dengan kata model gitu aja ya, biar kita tahu kalau ini merupakan modelnya. Oke, berhasil. Nanti kita cek di folder model ya. Mana folder model? Kita cek di folder model. Nah, nanti akan muncul. Nah, ada model. Nah, makanan. Nah, ini nama tabelnya. Nah, teman bisa copy. Terus kita buka PHP admin kita. Terus kita klik warung ya. Nah, ini kan masih kosong. Kita buat tabelnya terlebih dahulu ya, teman ya. Oke. Klik tabel namanya warung ya. Makanan, sorry. Makanan kolomnya 4, 4 dulu nggak apa-apa. Nanti kalau kurang kita tambahkan. Oke. Jadi ini seperti di video saya sebelumnya yang terkait PHP MyAdmin. Jika teman-teman masih belum paham terkait PHP MyAdmin ini, silahkan teman cek kembali di video PHP MyAdmin ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini kita yang pertama membuat ID ya. ID-nya kita buat auto increment aja ya. 11. Lainnya terus defaultnya enggak. Dia collectionnya indeksnya dia primary key ya. Oke. Dia primary key, terus kita geser dulu. Dia auto increment. Oke. Untuk ID-nya. Nah, untuk yang kolom kedua kita pastinya nama makanan ya. Ini nama makanan terus sama harganya ya, harga
bahasa Indonesia aja lah, nggak usah bahasa Inggris. Cuman harusnya bahasa Inggris sih. Cuman karena aku belajar bahasa Indonesia. Nama kita ganti varchar ya. Untuk harga ini nominalnya mungkin kita buat panjangnya berapa ya? Ini aku karakter aja nggak pada. Nah banyak guys. Nama ini nggak boleh defaultnya saya isikan non aja karena nanti harus diisi ya kalau nggak diisi nanti ada ya. Terus ya ini kurang satu sih. Gimana cara nambah tabel ini? Nambah satu lagi. Nah, nambahin jadi yang atas ini ya temen-temen ya. Jika mau pengen nambah kolom lagi ketika membuat tabel. Nah, kemudian di CI 4 itu kita harus membuat dua kolom ini yang wajib. Selain ID ya, selain ID yang wajib adalah created add sama updated add. Terus ini tipe datanya dia datetime ya. Kita pilih datetime. Terus datetime mana nih? Mana tadi? Untuk defaultnya ini dia current timestamp ya. Sama dia nanti ada atributnya yang untuk update add ini kita pilih on update current stamp. Nah, ini created add sama updated ini tujuannya untuk apa sih? Nah, jadi di C4 modelnya itu ketika kita hubungkan dengan tabel kita, ketika kita menambahkan data, jadi dua kolom ini akan otomatis terisi ya. Jadi tujuannya untuk create add ini untuk menyimpan ya, menyimpan keterangan kapan kita menginput atau menambah data tersebut. Jadi nanti akan tersimpan. Kita misal menambahkannya jam 10 ya nanti ada tanggalnya tanggal sekian jam sekian kayak gitu ya. Terus untuk update add ini untuk mengetahui tanggal di mana kita semisal mengubah data kita mengedit. Jadi untuk tanggal update-nya nanti akan berubah setelah diupdate. Jadi misal saya membuatnya jam 10, terus jam 12 saya update. Nah, nanti jamnya update itu akan berubah ke jam 12. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini kalau sudah kita save. Oh iya, kurang, ngeleng. Iya, namanya belum dikasih. Bagaimana gitu ya. Namanya belum kita kasih panjang karakternya maksimal ya. Oke, loading. Nah, berhasil teman ya. Jadi kita telah membuat tabel makanan. Nah, ini harusnya sudah connect dengan C4 ya. Oke, kita kembali ke project kita ya. Nah, setelah kita membuatkan tabel di PWMadmin kita sesuai ini ya, ini nama tabel yang di model harus sama dengan nama tabel yang ada di PWMadmin tadi. Oke, kemudian apa yang perlu kita isi lagi? Kalau ini sebenarnya nggak perlu kita abaikan aja, bisa dihapus atau enggak. Cuman yang harus diisi itu ini. Allowed fit. Nah, allowed fit ini uh, jadi dia ini berfungsi ketika kita connect dengan model tabel makanan. Jadi model makanannya ketika connect dengan tabel makanan, kolom mana aja nanti yang uh, diizinkan untuk ditambahkan. Jadi kalau misal kita nggak ngisi, semisal kita ingin menambahkan data di tabel makanan, itu kita nggak bisa ngisi kalau misal kita nggak mendaftarkan kolomnya karena itu dianggap apa ya belum kebuka kayak gitu ya kolomnya. Jadi ini untuk keamanan sih sebenarnya. Jadi karena kita ingin menambahkan data di tabel makanan,
Jadi kita yang masukkan untuk ID ini kan auto increment, jadi nggak perlu kita input ya. Berarti yang kita input nama sama harga. Untuk created ad sama updated ini juga nanti otomatis keisi ya. Jadi cuma kita isikan dua kolom aja ini. Jadi nama dengan harga kayak gitu. Nama. Penulisannya ya di dalam array ini ya. Terus kita koma, kemudian kita tulis yang kolom kedua harga. Oke, ini sudah aman harusnya ya. Nah, kemudian setelah kita membuat tabelnya ya, kita bisa membuat ini dulu teman-teman ya, controller ya. Nah, ini yang kemarin ini controller home ya, ini untuk bawaan. Jadi kita bisa membuat controller baru dengan cara hampir sama. PHP Spark, ketik lagi ya, PHP Spark Mac Controller. Ya, kemudian nama kontrolnya ini misal makanan controller. Oke, kemudian kita enter. Nah, nanti akan dibuatkan controller baru. Nah, ini masih kosong ya. Masih kosong. Nanti di sini kita akan masukkan view kita ya. Jadi kita juga masih belum membuat view. View-nya itu kita coba ini ya. Kita buat dulu. Ya, di folder view ya, kita buat halaman baru yaitu halaman tambah makanan .php view ya, kan view .php gini ya. Oke, jadi ini masih kosong ya, namanya masih kosong. Terus kita sambungkan dulu ke sini biar nggak lupa ya. Return view, terus tambah typo guys. Ini kurang n teman ya. Makanan mana tadi? Tambah makanan. Rename dulu guys. Makanan view. Oke. Tambah makanan ya. Oke udah. Tambah makanan view. Oke. Oke kita save. Nah setelah selesai kita jangan lupa ini copy ya. Kita membuatkan rootnya sekalian biar nggak lupa temennya. Biar nggak lupa. Ini bisa kita ganti. Ini misalnya halaman tambah ya, form tambah sal tambah aja. Ini harusnya kita menggunakan bahasa Inggris yang bagus ya. Oke, kita mau buka roots ya, roots untuk nah ini yang kemarin kita nambah baru aja routes, kemudian kita terus kita get lagi. Ini jadi pertama kita tampilkan nah ini dulu ya halamannya temennya. Ini misal tambah makanan ini ya, ini URL-nya. Terus kita kok banyak ini guys, kok jadi dua guys, kok satu. Tambah makanan, terus ini controllernya makanan controller. Kemudian fungsinya tadi kita udah copy index ya, form tambah ya, form tambah. Oke teman, jadi ini sudah ya. Kita bisa cek ini ya di browser kita ya. Kita tambahkan slash tambah makanan. Nah, dia masih kosong karena ya masih belum kita isi. Misal
kita isi ya nanti muncul ya. Si contoh banget kita refresh, nah dia tampilkan. Cuman ini masih belum kita buat lamanya. Jadi settingannya udah berhasil ya untuk membuat URL. Jadi untuk membuat URL seperti yang kemarin kita yang diperlukan yaitu view sama controllernya. Terus setelah itu jika sudah dimasukkan di controller view-nya kita tambahkan root-nya untuk agar bisa diakses teman-teman ya. Oke, di sini untuk formnya kita tetap menggunakan ini ya untuk formnya ya. Menggunakan Bootstrap. Jadi kita bisa copy aja, teman bisa kunjungin dokumentasi website, dokumentasi Bootstrap ya. Ini teman bisa pilih form, terus nanti teman bisa pilih form yang mana. Ini kita copy aja di view, oke teman. Ini aku buat aja teman ya, buat satu gitu aja ya. Form, jadi biar ada judulnya gitu teman ya. Oh iya, sebelum itu kita buat HTML dulu teman ya. HTML-nya belum ada guys. Ini kak, cara cepatnya gimana guys? Oh ya, di tab sih. Di tab teman ya. HTML di tab. Ini HTML masih. Ini nggak apalah. Ini aku namai form tambah. Kita masuk di body, kita Ctrl V. Ini udah masuk ya. Oh iya, kita kasih judulnya tuh ya. Tadi yang satunya hilang. Form tambah. Satu tuh judulnya. Sebenarnya kita cek dulu ya. Kita cek dulu di sini, kita refresh apakah Bootstrap. Nah, ini sudah masuk ya, cuman Bootstrapnya masih belum eh, belum belum jadi ya. Jadi belum kepasang maksimal untuk ininya ya, library-nya. Jadi kita karena belum menambahkan ini teman ya. Nah, ini kita belum menambahkan linknya teman ya. Jadi ini copy ya untuk yang linknya ini CSS-nya ya. CSS sama JS Bootstrap-nya masih belum terpasang. Jadi kita tambahkan di bawahnya titel, ambil dari servernya Bootstrap aja ya. Terus sama ini scriptnya. Script itu ditaruh di bawah sini ya teman ya. Oke, coba kita refresh apakah jadi formnya kita. Oke teman, jadi udah jadi formnya. Cuman tampilannya masih gini sih. Tampilannya terlalu mepet ya. Coba kita tambahkan paddingnya. Ya, padding itu jarak margin. Mungkin di formnya ini, oh ya harusnya buat kontainer ya. Langsung aja nggak apa-apa kok teman-teman. Karena kita buat belajar kok. Ini aku kasih margin 4 misal. Ini margin ini ada dokumentasinya kok penggunaan margin di poster teman ya. Nanti teman bisa cek aja guys. Sama ini juga ternyata ya. Ini aku masukin form aja dah. Oke, taruh sini aja biar ini teman ya. Aduh, jadi agak tengah. Ya. Jadi ini masih. Jadi kita tinggal edit aja. Ini yang email kita ganti nama makanan
Yang penting ini inputnya ya. Inputnya ini tipenya teks. Karena kita teks aja ya. Terus yang ini ID. ID ini harusnya kalau misal diganti disamakan sama labelnya. Makanan. Terus ini makanan. Ya temen ya. Ini nah, ini kanan. Ini nggak dipakai sih. Terus ini nggak perlu ya. Kita hapus aja untuk yang keterangan kecilnya. Ya terus ID makanan. Jangan lupa ya ini. Kita kasih name. Name-nya nanti sebagai key atau penanda input kita ya. Jadi ini makanan, nama, kita lihat key-nya. Terus kita edit yang password ini harga ya. Ini labelnya kita kasih harga makanan. Terus ini tipenya teks juga, bukan password ya. Kalau password nanti hasilnya titik-titik gitu ya. Ini harga. Terus kita kasih name, jangan lupa name sebagai penanda input kita ya. Input yang ditangkap requestnya nanti. Ini harga. Ini nggak perlu sih, kita hapus aja checkboxnya. Ini submit ya, tipenya harusnya. Jadi kalau misal terus gini teman ya. Ini kita udah jadi ini ya, formnya ya, form tambah. Gimana teman untuk tinggal ini? Nah ini udah 20 menit ya, mungkin sampai sini dulu untuk video CRUD-nya. Jadi kita hari ini ya berhasil membuat form tambah dulu. Jadi nanti proses untuk menyimpan di database kita akan bahas di next video. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir teman. Saya akhiri, sebelum saya akhiri juga ada pesan dikit, teman kalau misalnya masih bingung silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.